Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai part 2 percapaian PTS Matematika semester genap kelas 7. Kalau kalian yang belum lihat part satunya, kalian bisa melihat di deskripsi ya. Oke, kita mulai. Jadi di sini ada soal suatu box berisi 5 dus pulpen dan setiap dus itu berisi 12 pulpen. Jika seorang penjual akan membeli 720 pulpen, maka ia harus membeli sebanyak berapa box. Nah, kita lihat ya, satu box itu berisi 5 pulpen. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi ya, kalau misalkan ada satu dus itu akan berisi 12 pulpen. Di sini kita akan membuat kerangka acuannya ya, atau patokannya. Kalau misalkan kita balik ke sini, 720 ya dibagi dengan 12. Ya, karena kan dia akan membelinya 720 pulpen. Oke. 720 dibagi dengan 12. Ini berarti 6. Menjadi 72. Sisa 0. 0 ini kita naikkan. Maka 720 itu akan menghasilkan 60 dus. Nah, sekarang ya, kita akan naik ke atasnya nih. 60 kita akan bagi 5 ya. Maka berapakah sih nantinya dia harus membeli boxnya? Maka 60 dibagi dengan 5 itu sama aja seperti ini caranya. 60 dibagi dengan 5. 5 supaya mendekati 6 itu dikali dengan 1. Maka turunlah 1. Dan nolnya ini akan turun. 5 dikali supaya mendekati hasilnya 10 tentu aja dikali dengan 2 ya. 2 dikali 5 itu hasilnya 10. Sama dengan 0 dikurang dengan 10 juga jadi hasilnya 0 ya. Maka dia butuh berapa box? Yaitu nantinya butuh 12 box, bukan 5 ya, maaf, 12 box. Nah, seperti itu ya. Jadi kita udah punya alur pikirnya, setelah itu baru kita kembalikan lagi ke awalnya gitu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya, miniatur sebuah gedung memiliki panjang 15 cm dan lebar 6,5 cm. Jika lebar gedung tersebut sebenarnya 26 meter, maka panjang gedung sebenarnya adalah titik-titik. Nah, di sini kita harus lihat ya perbandingannya. Kalau kita mau berbicara panjang ya, maka yang ini ya panjang gedung miniaturnya, ini kan miniatur dan yang ini adalah yang sebenarnya. Oke, panjang yang miniaturnya terlebih dahulu kan 15 cm ya. Nah, sekarang kita lihat lagi jika lebar gedung, berarti nanti akan lebar. Nah, di sini ada lebar ya. Lebar gedung miniaturnya itu kan 6,5 cm. Nah, kita lihat lagi nih. Jika lebar gedung sebenarnya, lebar gedungnya berarti 26 meter. Tetapi karena kita lihat hasilnya semuanya cm ya, maka kita rubah terlebih dahulu nih. Yang meter menjadi cm. 1 meter itu sama dengan 100 cm ya kan? Nah, sekarang yang 26 ini maka kita kalikan langsung. 26 dikali dengan 100 ya, adik-adik, seperti itu. 26 dikali dengan 100 maka sama dengan 2600 cm. Nah, panjangnya, karena panjangnya yang dicari ya, panjang gedung sebenarnya adalah, maka kita bisa tulis karena belum diketahui menjadi X aja ya. Apapun bilangan yang belum diketahui nantinya itu akan kita misalkan menjadi X, Y, atau variabel yang lain. Nah, sekarang kalau udah seperti ini ya, kita akan melihat apakah dia menggunakan perbandingan senilai ataukah perbandingan berbalik nilai. Dilihatnya dari mana? Oke, semakin panjang suatu gedung yang sebenarnya tentu akan semakin tinggi. Kalau lebarnya aja naik ya, maka nantinya lebarnya naik, maka nantinya si panjangnya juga akan ikut naik ya. Maka ini namanya perbandingan senilai. Jadi kalau semuanya naik ya, yang lain juga harus ikutan naik gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan kita di sini A1, maka si X ini kita asumsikan dengan A2. Yang lebar miniaturnya ini B1, yang lebar sebenarnya itu B2. Maka rumus dari perbandingan senilai ya, itu adalah
A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya itu 15 cm, A2-nya kita tulis X, B1-nya 6,5. Nah, untuk B2-nya karena kita menggunakan cm tentu 2600. Nah, selanjutnya habis itu gimana nih? Misalkan kita udah ketemu seperti ini ya, kita tulis ulang dulu seperti ini. Maka kalian tinggal kalikan silang. Si 2600 dikali dengan 15 ya, 2600 dikali dengan 15 sama dengan si X ini kali dengan 6,5. X dikali dengan 6,5. Nah, sekarang kita akan hitung ya. Berapakah hasil dari 2600 dikali dengan 15? Nah, hasilnya adalah 39.000. X dikali 6,5. Supaya X ini sendiri tentu aja kita harus memindahkan si 6,5. Karena ini perkalian, maka 39.000 dibagi dengan 6,5. Jadi kita buat ya, dibagi ya, dibagi 6,5. Nah, maka hasilnya adalah 6.000 sama dengan X ya. Nah, kalau kalian bingung, Pak, kok bisa ada koma-komaan ya, misalkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita ubah seperti ini ya. Kalau kalian mau lebih lengkap, 39.000 dibagi dengan 6,5 ini sama aja kayak 6,5 seperti ini, sama dengan X. Nah, kalau 6,5 ini kita bisa rubah lagi menjadi pecahan biasa. Karena ini pecahan campuran, kita akan merubah menjadi pecahan biasa. Maka 39.000-nya kita akan tulis tetap 6 dikali 2. 6 dikali 2 nanti ditambah dengan 1 ya, per 2. Per yang si 39.000 ini kita akan panjangkan terlebih dahulu untuk membedakan dengan per yang di bawahnya. Oke, sekarang 6 dikali 2 itu 12 ditambah dengan 1, maka hasilnya adalah 13 per 2 sama dengan X. Nah, sekarang si 39.000 ini itu bisa kita buat menjadi pembagian 13 per 2. Nah, adik-adik, kalau kalian waktu SD ya, ada pembagian dan di belakangnya itu ada pecahan ya, maka bisa kita balik si pecahannya. Yang awalnya pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Maka 39.000 dikali dengan 2 per 13 sama dengan si X. Nah, adik-adik juga bisa langsung 39 bisa dibagi dengan 13 baru dikali dengan 2, atau 39.000 kalian kali 2 dulu baru kalian 13 sama dengan X ya gitu. Nanti 39.000 dikali 2 itu hasilnya adalah 18, di sini 1, 78.000 dibagi dengan 13 sama dengan X. Nanti hasilnya 38.000 per 13 itu hasilnya menjadi seperti ini, 6.000. Oke adik-adik, jadi begitu panjang caranya, tetapi kalau misalnya menggunakan kalkulator dia hasilnya langsung bisa ketemu seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kalau kita lihat di sini soal selanjutnya, Sania membayar 36.000 untuk 4 pulpen. Jika Sania ingin membeli 3 pulpen lagi, tambahan uang yang harus dibayar Sania adalah, nah di sini kita harus lihat ya, di sini Sania membayar, berarti ini berhubungan dengan uang dan juga pulpennya ya, tentu aja. Nah, yang pertama, Sania itu membayar 36.000 untuk mendapatkan 4 pulpen. Jika Sania ingin membeli 3 pulpen lagi, maka tambahan yang uang harus dibayar Sania adalah berapa? Maka uangnya kita tulis dengan variabel X seperti itu. Nah, kita lihat. Kalau misalkan dia membeli 4 pulpen 36.000, tentu aja kalau misalkan membeli 3 pulpen, otomatis dia berada di bawah untuk membayarnya 36.000 dong ya. Maka kalau seperti itu ya, kalau misalkan kita lihat 36.000 ke X-nya itu bakal turun dan 4 ke 3 itu turun juga, maka ini akan menggunakan perbandingan senilai. Maka akan menggunakan perbandingan senilai. Nah, kita akan asumsikan bahwa si 36.000 ini menjadi A1 dan X ini menjadi A2. Untuk 4 ini menjadi B1 dan 3 menjadi B2.
yang tadi ya, perbandingan senilai itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1 nya aja 36.000 dan A2 nya itu adalah X, B1 nya 4 dan B2 nya adalah 3. Maka kita kalikan silang aja ya, 36.000 dikali dengan 3 sama dengan 4 dikali dengan X. 36.000 dikali dengan 3. Oke, kita akan fokus nantinya nolnya terlebih dahulu, baru 36 kali dengan 3. 36 dikali dengan 3, 3 kali 6 aja 18. Ini 1 ya, menjadi 10. Maka 108 sama dengan 4 dikali X. Nah 108, supaya X ini berdiri sendiri, maka si 4 ini kita pindah ruaskan. Karena ini 4 kali X itu perkalian, maka kalau dia pindah ruas akan menjadi pembagian ya. Maka 108 dibagi dengan 4 sama dengan X. 108 dibagi dengan 4 ya, itu hasilnya adalah 27.000. Jadi kita udah tahu ya, Sisania akan membayar uang 27.000 untuk 30 pen. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini untuk nomor 4 sampai dengan nomor 6 ya. Untuk 7 sampai dengan 9 nanti pada video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.